Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kepada kita, memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling agung dan paling tinggi adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, meskipun cuaca masih diguyur hujan sejak tadi sore, akan tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita meraih keberkahan, keutamaan dan keistimewaan di Ramadan tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat saudara kita yang semestinya di bulan Ramadan itu adalah melaksanakan ibadah dengan tenang, buka dengan tenang, sahur pun dengan tenang, ibadah juga dengan tenang. Akan tetapi saudara kita yang saat ini di daerah Jabodetabek masih sibuk dengan banjir, tinggalnya juga di pengungsian. Oleh karena itu, maka kita patut bersyukur. Hari ini kita masih nyaman melaksanakan ibadah di masjid. Saat ini kita masih tenang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, alangkah ruginya jikalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang sangat istimewa ini yang Allah limpahkan kepada kita. Ya, mungkin kalau becek-becek sedikit ketika berangkat ke masjid itu wajar-wajar saja. Dibanding saudara kita, ada yang setengah meter, ada yang 1 meter, bahkan sampai 3 meter banjirnya hingga ke atap rumah. Itu mungkin salah satu fenomena yang perlu kita renungkan saat ini. Mengapa demikian? Karena ketika berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, salah satunya di mana Ramadan itu adalah sebagai wahana cara kita meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di malam hari yang mulia ini izinkan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana Ramadan tahun ini menjadi wahana meraih ampunan yang sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kullu bani Adam, bahwa setiap anak Adam, keturunan Nabi Adam, termasuk kita saat ini, khata'un, yaitu adalah bisa dikatakan tempatnya dosa, tempatnya kesalahan, bahkan boleh dikatakan grosirnya kesalahan, tangkulak dosa. Kita akui saja bahwa kita mulai pikiran, hati, lisan, perkataan dan perbuatan, setiap detik, setiap saat, setiap hari, boleh jadi semuanya itu adalah mengandung unsur dosa, unsur kesalahan. Maka pantas kata Rasul khata'un, bahwa manusia itu adalah tempatnya dosa, tempatnya kesalahan.
hanya mungkin ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Entah itu dosa langsung kepada Allah ataupun dosa melalui pelantara makhluk dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan para jamaah. Karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan menimbulkan potensi dosa dan kesalahan, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Namun Rasulullah menegaskan, wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa sesungguhnya sebaik-baik yang punya kesalahan, sebaik-baik yang punya dosa, yang punya kehilafan, kealpaan adalah mereka yang tawabun, balik lagi kepada Allah, bertobat kepada Allah. Entah itu dengan dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang perlu kita renungkan saat ini para jamaah, boleh jadi selama ini kita di 11 bulan sebelumnya, dari mulai Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah sampai bulan Sa'ban, bahkan ya kemarin sebelum Ramadan, Allah boleh jadi tidak mendengarkan taubat kita. Allah boleh jadi tidak mendengarkan tangisan kita ketika kita beristighfar kepada Allah pagi hari, siang hari, sore, bahkan hingga malam hari. Namun tidak menutup kemungkinan, yakin bahwa Ramadan adalah sebagai wahana untuk menempa manusia kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Karena Ramadan secara bahasa adalah dari kata romido, artinya pembakaran. Maka jadikan Ramadan ini sebagai pembakar dosa-dosa kita, pembakar kesalahan-kesalahan kita, pembakar atas segala yang pernah kita lakukan. Sehingga melewati Ramadan ini kita adalah wahana membersihkan dosa-dosa kita. Mengapa demikian? Karena cara Allah menghapus dosa-dosa hambanya itu ada beberapa hal. Pertama, yaitu dengan memohon ampun, dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Boleh kita beristighfar seperti itu. Mau dengan bertobat kepada Allah, sholat tobat dulu lalu istighfar. Kemudian yang kedua, cara Allah menghapuskan dosa kita itu adalah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Maka ada hadis yang menerangkan, bayangkan saja kalau seandainya kita mandi setiap hari, di depan rumah kita ada sebuah sungai, lalu di sungai tersebut setiap hari kita mandi 5 kali, bersih tidak kira-kira? Itu pasti bersih. Begitupun kalau kita sholat 5 waktu, itu adalah wahana cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, cara Allah membersihkan dosa-dosa itu adalah dengan apa? Dengan berpuasa. Dan ini sesuai dengan hadis yang sangat populer. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman, menurut salah satu referensi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahwa imanan di sini adalah seseorang itu meyakini bahwa kewajiban puasa. Jadi yakin dulu bahwa puasa itu bukan karena ikut-ikutan, tapi kita yakin itu perintah Allah. Maka puasa yang itulah yang nanti akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wahtisaban. Sudah percaya kepada kewajiban puasa. Lalu yang kedua adalah wahtisaban, semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap ridho Allah, bukan karena ikut-ikutan. Kenapa kita puasa? Misalnya contohnya, karena yang lain juga puasa, itu tidak bernilai puasa. Tapi puasa yang betul-betul adalah imanan wahtisaban. Maka jawabannya adalah gufirolahu ma taqaddama min danbi.
Jadi melewati Ramadan kita mendapatkan berharap ampunan Allah itu adalah ada usaha. Tidak semata-mata begini, puasa hente, taraweh hente, ya misalnya. Hoyong ampunan Allah di mana? Teu aya jalan, teu aya syariat. Jadi logika saja, yang dapat gaji itu yang bekerja. Betul tidak para jamaah? Yang gaji itu yang bekerja. Kalau enggak bekerja, tiba-tiba misalnya nagih gaji. Hei, meureun cek Allah teh. Mengapa demikian? Jadi jawabannya adalah ketika kita ingin berharap ampunan di bulan Ramadan ini, sempurnakan ibadahnya termasuk puasa di bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini adalah menjadi wasilah. Ramadan ini adalah wahana kita meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.